Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Karyanto dengan nomor peserta 201502818822. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMK Pustek Mitra Tiga Raksa. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 TJKT dengan materi pokok perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi Internet of Things. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Semangat? Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu. Dan pakaian dan silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Bagi yang namanya disebut, silakan angkat tangannya. Aldi Firmansyah, hadir Pak. Devia, Hadir. Dwi, hadir. Fahmi, hadir. Karlan, hadir. Julian, hadir. Carmila, Hadir. Kenzo, hadir. Lilis, satu orang ya? Namanya siapa? Bapak ya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Bergabung kembali. Oke, selanjutnya silakan kalian baca, ada satu quotes of the day untuk memotivasi kalian ya. Silakan baca bareng-bareng. Jika Kalian itu menggunakan internet. Dengan internet kalian bisa menjelajah dunia. Contoh apa? Ketika kalian mau ke Paris, tinggal tulis Paris, kalian jadi tahu gambar Paris seperti apa. Betul? Ketika kalian mau ke Mekah, tinggal tulis Ka'bah Mekah Arab, pasti gambarnya sudah ada di sana. Jelas? Makanya kalian sekarang bisa menjelajah dunia. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan materi pembelajaran sebelumnya, ya. Ada yang tahu materi pembelajaran sebelumnya apa? Haji, Pak. Haji, oke. Ada pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada kalian. Pertama, apa itu internet? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan di sini. Adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Oke, tepuk tangan untuk Julian. Kedua, apa itu jaringan 5G? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, silakan Kenzo berdiri. Jaringan 5G adalah jaringan generasi kelima yang menyuguhkan kecepatan 20 kali lebih cepat dari generasi yang sebelumnya. Oke, silakan tepuk tangan buat temennya juga. Mungkin buka YouTube tuh muter aja ya, kalau sekarang udah cepet. Tapi tergantung pada jaringan yang ada di wilayah masing-masing. Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini perihal materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Di sini pertanyaannya adalah, kenapa ojek online bisa dengan cepat mengetahui lokasi penjemputan customernya? Teknologi apa yang digunakan? Jika ada yang tahu, tolong dijelaskan. Silakan. Ya. Si customer melalui jaringan HP. Oke, tepuk tangan buat. Jadi melalui Google Maps
Tahu Google Maps? Ya, kita kan jadi tahu lokasi teman-teman ada di mana ya. Ojek online juga gitu. Kenapa bisa cepat? Padahal belum tahu alamatnya ya. Karena ada titik maps yang memberitahu bahwa lokasi kita, customernya ada di mana. Ya, bisa dimengerti? Oke. Setelah kita baca bareng-bareng. Poin 1 dulu. Melalui pengamatan siswa mampu memahami perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi IoT secara depan. Oke, jadi melalui pengamatan baik video ya, kalian harus mampu memahami perkembangan teknologi IoT. IoT itu apa? Internet of Things ya. Internet of Things secara tepat. Yang kedua, Melalui diskusi siswa mampu menganalisis perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi IoT dengan benar. oke, melalui diskusi siswa mampu menganalisis. Berarti hari ini kalian akan diskusi kelompok karena ada bahasa diskusi. Semangat lagi, silakan kalian berdiri dulu. Kita akan melaksanakan ice breaking. Oke, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Jadi nanti clue-nya ini clue-nya kotak, batuk, sama Batik. batik ya. Nah, kotak, batuk, batik. Apa itu batik? Batik berarti baju. Apa itu batuk? Berarti tutup mulut. Apa itu botak? Berarti kepala. Nah, untuk yang botak yang tersinggung. Batik, batuk, botak. Kita tes lagi agar lebih cepat. Botak, batik, batuk. Nah, sekarang kita tes kejujuran. Kalau ada yang salah, kita harus duduk. Ya, misalkan saya bilang batik, kalian malah, nah itu langsung duduk. Siap ya? Tes kejujuran. Siap. Batik, botak, batuk. Nah, tuh ada yang ragu, silakan duduk. Siapa yang ragu? Belum. Oke. Lanjut lagi. Satu kali lagi. Batik, botak, batuk. Batuk, botak, batik. Nah, oke. Siap. Selanjutnya kita akan melaksanakan pretest. Silakan kalian masuk ke halaman krisis. Oke, kita mau mulai ya. Bismillah dulu. Perhatikan jika salah ya jawaban yang benarnya. Ingat. Salah seorang yang selesai ya. Nanti yang nilainya masuk 3 besar silakan berdiri ya. Tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya kalian akan mengamati sebuah video. Silakan kalian lihat ke depan, amati hal yang pentingnya. Jika ada kesulitan atau hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Bisa dipahami? Pada tahun 1999 hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi. Masa depan nanti kalian bisa nulis memes di tembok katanya ya. Tembok rumah kita bisa aja nanti jadi sebuah touchscreen. Keren ya. Kalau zaman dulu kalian coret-coret tembok tuh disalahin, mungkin masa depan nggak seperti itu. Justru lebih kreatif ya. Itu namanya smart home tadi ya. Ya, oke. Nah, karena kita menggunakan problem based learning ya, kita akan
membuat satu permasalahan di sini ya. Jika kita perhatikan di sekitar kita sekarang sudah banyak sekali teknologi canggih yang sudah bisa beroperasi secara otomatis ya. Contohnya apa? Di sini lampu merah, CCTV, betul. Kemudian ada lagi pemberian pakan secara otomatis melalui handphone. Itu biasanya berarti berhubungan dengan pertanian, peternakan. Menurut kalian apakah itu termasuk ke dalam macam-macam penerapan IoT? Masuk ya? Oke. Persoalan ini yang akan kita diskusikan dalam kegiatan belajar kali ini. Jadi tugas kalian adalah kelompok kecil beranggotakan 4 orang. Oke, karena kalian masih duduk 3 orang, silakan kalian membuat kelompok beranggotakan 4 orang, ya. Nanti akan saya atur, ya. Silakan yang di belakang, yang 2 orang berpindah, yang perempuan, ya. Kemudian yang sebelah sini tinggal di sini. Jadi totalnya ada 5 kelompok ya. Oke. Kemudian setiap kelompok akan memberikan nama kelompoknya, betul? Nah, saya sudah menyiapkan nama-nama kelompok yang nanti tinggal kalian terapkan ya. 5 nama kelompok yang sudah saya siapkan. Jadi ini berarti nomor 1 kelompok apa? Wifi ya. Ini kelompok 2 ya, berarti sensor. Ini kelompok 3 ya, smart home. Ini kelompok 4 5G, berarti di sana kelompok 5 berarti smart device. Bisa dipahami? Oke, nanti kalian akan membuat sebuah presentasi dan yang maju akan diacak. Kenapa diacak? Karena tidak semua kelompok maju di depan. Bisa dipahami? Oke. Jadi tugas kalian adalah di sini ada petunjuk kerjanya ya. Akan nanti dibagi tugasnya, ada yang mengetikkan di PowerPoint, ada yang mencari bahannya, ada yang mencari solusinya. Jelas? Nah, poin kelima, setiap kelompok yang menjadi audiens nanti wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Jadi ada yang presentasi di depan, nah yang di belakang silakan mempersiapkan sebuah pertanyaan. Oke. Tadi kasusnya apa? Ini, buatlah sebuah pemaparan tentang perkembangan teknologi IoT. Slide pertama itu nama kelompok. Jelas? Anggotanya siapa aja. Slide kedua itu pengertian internet of things itu apa? Ada di bahan ajar nanti di materi ya, posisinya di internet of things beserta contoh sistemnya. Misalkan penerapannya di pertanian apa ya, di lingkungan apa. Jelas? Dan slide terakhir itu kesimpulan. Ya, kesimpulan apa sih internet of things itu, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Ya, jelas? Bisa dipahami? Dan terakhir penutup. Bisa ucapan terima kasih. Bisa dimulai kita diskusinya. Kalau bisa silakan manfaatkan komputernya, silakan boleh menggunakan handphone. Yang penting kalian berdiskusi dengan baik. Oke, lanjutkan. Baru slide 1 ya. Silakan. Sendiri ya. Ya. Jalan ya. Nah, lama-lama ya. Ya, jadi komputer. Jadi jangan 1 orang aja, harus ada 2. Manfaatkan. Nanti itu ada 5 semuanya. 5. Itu baru berapa? 3. Kok komandannya bagi Pak? Ya. Bentar dulu. Nanti untuk bidang penerapan kalian boleh hanya 3 ya. Slide 1, slide 2 sudah. Oke. Nah, untuk kelebihan kekurangan bisa nanti jadi kesimpulan. Kalau yang ini kan hanya ditanyakan pengertian kan. Ya. Paham ya? Ya.
Di kelompok apa tadi? Haji Pak. Nah, namanya siapa aja? Kenzo, Teguh Permana. Bu, Julian. Adi sama Julia. Lanjutkan ya. Ya, ada berapa? Ada 5. Oke. Nama siapa aja? Lanjut. Ya, kayak di sini tulis pengertian, emosi, sama atau tidak? Siapa aja namanya? Fahmi, Abdurrahman, Fahmi, Abdurrahman, Biari. Terus? Marwan sama dia ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai, komen lagi. Silakan yang sudah selesai disimpan file presentasinya, kemudian dikirim melalui grup WA. Ini udah ada 2 kelompok yang mengirimkan nih, tinggal 3 kelompok lagi. Nah ini ditarik lagi, kenapa? Kirim aja kalau apa kirim? Ya, kalau salah perbaiki, kirim lagi. Nah ya sudah ada. Kelompok akan diacak ya melalui aplikasi Moodle ya. Nanti ketika ada tanya jawab silakan berdiskusi ya. Oke, siap untuk diacak? Siap. Bismillah, bismillah. Oke, kita kelompok pertama yang akan maju ke depan adalah ya ini dia kelompok YT, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi IoT. Saya Kendro sebagai presentator. Saya Andi sebagai operator. Saya Teguh sebagai presentator. Saya Julian sebagai presentator. Silakan. Pengertian IoT, Internet of Things. IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Kecerdasan buatan artificial intelligence AI, 2 konektivitas, 3 sensor, 4 keterlibatan aktif engagement, dan kelima perangkat berukuran kecil. Oke, lanjut. Dan wadah dengan sensor kamera untuk mewadahi komunikasi antara tenaga medis dengan pasien. Kesimpulannya adalah Untuk kelompok lain bertanya, ada yang bertanya? Kelompok mana? Wah ya, kelompok mana tuh? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Sebutkan nama. Nama saya Salim, saya ingin bertanya Dari kelompok mana? dari kelompok Smart Device. Ya. Tahu pertanyaannya? Magnetic ini resonance. Ya, Apa yang ditanyakan? apakah ada efek samping ketika menggunakan magnetik? Nah itu ditulis tuh. Samping ketika menggunakan magnetic resonance imaging. Sepertinya butuh bangku satu lagi ya? Ya. Diambil dulu. Ya. Apa yang Sana. apa yang dengan Di mana? Slide mana? Slide mana? atas lagi? Ayo Pak. Ayo Pak. Ini. Ayo. Lagi. Ini. Unsur. Kasih Pak. Ya udah, yang mana? Yang kedua Pak. Apa yang dengan aktivitas? Ini. Iya. Oke. Tahu jawab pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan konektivitas. konektivitas? Poin 2. Oke. Cukup ya 2 pertanyaan. Jadi yang apakah ada efek sampingnya? Tidak menimbulkan sedikit pun atau
tidak menimbulkan sakit atau efek samping apapun. Sudah, jawabannya seperti itu. Gimana, Rim? Ya, nggak masalah ya. Oke, jadi tidak ada efek samping katanya. Oke, jawaban kedua. Dan Adit, Pak. Mana Adit? Silakan berdiri. Apa itu konektivitas? Konektivitas adalah hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang berupa fisik, operasional maupun indikator lain yang dapat dihubungkan. Oke, gimana Adit? Saya diterima, Pak. Diterima jawabannya. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok mengenai kesehatan. Kemungkinan memang untuk jangka pendek tidak akan ada efek apapun. Tapi kita tidak tahu kita untuk penggunaan jangka panjang ya, yang namanya teknologi seperti radiasi segala macam kemungkinan ada untuk jangka panjangnya. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk konektivitas, yang namanya konektivitas berarti saling terhubung ya, seperti contohnya Bluetooth ya, seperti WiFi, itu sebuah konektivitas ya. Jelas? Oke, silakan ditutup. Demikianlah presentasi yang saya akan sampaikan, meskipun pertanyaan-pertanyaannya belum disampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana yang maju? Ya. Kelompok WiFi silakan maju ke depan. Wabarakatuh. Saya di sini saya ingin mempresentasikan tentang IoT. Tentang apa itu? Nama saya Muhammad Adi Putra sebagai operator. Saya Maulana Siap sebagai presentator. Saya Muhammad Abdul Akbar sebagai presentator. Saya Muhammad Rafi Adiansyah sebagai presentator. Oke, silakan. Tempatnya masing-masing. Adalah sebuah konsep di mana sebuah objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data lewat melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. IoT, transportasi, smart parking, sensor yang berkomunikasi dengan menggunakan remote melalui internet. Self driving cars menggunakan teknologi untuk menggantikan pengemudi dengan fitur keamanan. Pertanian, Kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan yang saling terkoneksi di seluruh dunia berdasarkan protokol komunikasi standar. Udah? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ya, dari kelompok mana, namanya siapa? Kenalkan kalau saya Pak Abdul Rahman dari kelompok Smartphone. Saya ingin bertanya, ketika robot vakum bekerja, apakah ada pengaturan waktunya? Nah, apa tuh tadi pertanyaannya? Ketika robot vakum dinyalakan, apakah ada pengaturan waktunya? pengaturan waktunya? Ada lagi? Atau yang mau menambahkan? Pak. Ya, silakan. Genzo. Dari kelompok apa tadi? Jadi saya perkenalkan nama saya Genzo Paroje dari kelompok 5G. Ya. Saya ingin menambahkan unsur-unsur IoT. Ya. Di hasil diskusi kami sebelumnya kan ada 5 unsur-unsur IoT. Ya. Tapi di situ kan hanya 3. Saya ingin menambahkannya lagi. Berarti yang apa yang kurang? Yang pertama itu yang keempat itu kan keterlibatan aktif. Nah. Yang kelima itu perangkat berukuran kecil. Oke, berarti ada 2 yang belum dimasukin ya? Iya. Oke, silakan dipilih. Terima kasih ya. Sangat memudahkan aktivitas manusia. Pengguna dapat mengatur jadwal robot untuk membersihkan rumah. Dengan begitu, pengguna tidak perlu khawatir rumah akan kotor ketika berpergian, karena robot akan bekerja secara otomatis. Oke, berarti ada ya pengaturan waktunya. Gimana kami? Ya, siap. Oke, selanjutnya. Dengan AI, Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Gimana Bu? Mampu menirukan kemampuan intelektual manusia. Berarti kalau manusia bisa menjawab pertanyaan, AI juga bisa. Jadi jelas aja. Sensor keterlibatan aktif perangkat berukuran kecil. Oke, gantian. Macam-macam dengan penerapan IoT, dengan penerapan standar. Contoh sistem Singapura ini adalah konsep manajemen pengembangan yang mengandalkan bahan. Ya, silakan. Jawaban pertama apa tadi yang ditanyakan? Kelebihan dan kekurangan
Dengan menggunakan sensor, petani dapat memonitor kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban tanah. Kekurangannya memerlukan koneksi internet tanpa batas atau terus-menerus aktualisasi. Ya, mana? Tadi ya, namanya jelas ya. Bu, pengaturan suhu supaya tetap terjaga. Kekurangannya, selama ada teknologi tersebut harus ada internet. Jelas ya. Jadi kalau internetnya mati, pengaturan suhunya juga tidak stabil. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Jawaban kedua. Tadi siapa yang nanya? Mas Doni. Ya, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan sensor? Sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan kamur dan cenderung pasif dalam perangkat. Kedengeran nggak? Jadi saya perkuat ya. Sensor itu terbilang unik katanya kalau di IoT karena semua benda akan bergerak itu atas dasar sensor dulu, ya baru dilanjutkan ke pergerakan yang lainnya. Semua itu melalui internet tapi ya untuk IoT. Jelas ya Mas Doni ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Sudah selesai ya? Silakan ditutup. Setelah kalian presentasi tadi, kita sudah mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan hari ini ya. Nah, setelah kalian presentasi, kalian menjadi tahu pengertian unsur-unsur bidang penerapan ya, kelebihan dan kekurangan dari internet optik. Setelah ini kita akan lanjut ke proses. Apa yang tadi kalian di awal sudah isi akan kembali saya ujikan kembali ya. Saya akan sajikan lagi. Saya harap nilainya lebih besar dari pre-test. Pelan-pelan, ada waktunya 10 menit. Jangan terlalu terburu-buru. Nah untuk itu silakan pindah ke tempat masing-masing yang ada komputernya. Silakan pindah. Tiga orang aja jadi. Ya. Ke tempat semula, silakan. Silakan masuk ke situs puisi saya. Silakan. Hati-hati menjawabnya, hati-hati. Ini apa yang kita dapatkan untuk hari ini ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya boleh, Pak? Boleh, silakan Kenzo. Berdiri gitu. Jadi dalam kegiatan hari ini kita semua bisa tahu bahwa IoT adalah sebuah konsep di mana kita bisa mengirimkan data menggunakan jaringan tanpa adanya interaksi manusia ataupun interaksi dengan perangkat komputer. Dan kita semua juga bisa tahu kelebihan dan kekurangan IoT. Yang berupa kelebihan IoT adalah penghemat biaya, meningkatkan produktivitas, dan kekurangannya adalah membutuhkan listrik dan kecepatan internet. Bagus, tepuk tangan buat dia jadi tahu apa itu internet optik, itu internet optik. Kemudian jadi tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, siapa lagi yang mau Oke, unsur-unsur IoT ada berapa tadi? Ada 5. 1.
Apa? Kecerdasan buatan atau AI itu apa? Artificial intelligence. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, aktif. Yang kelima, kecil. Bagus. Kemudian ada macam-macam bidang penerapan. Di mana aja tuh bidang penerapannya? Magnetic resonance imaging ya. Itu dari unsur dari bidang kesehatan ya. Saya minta kalian mengisi form refleksi, merespon untuk kegiatan hari ini, media pembelajarannya seperti apa, materi apa yang belum kalian paham, ya segala macamnya. Oke, silakan buka Google Form ya, nanti linknya saya bagikan di grup WA. Dari form refleksi dari respon kalian ya, respon siswa materi IoT. Selanjutnya adalah tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Ya jelas? Pertama, kalian harus terus belajar melalui link yang sudah digunakan, karena itu bisa digunakan untuk belajar mandiri. Jelas? Bisa melihat materi, bisa melihat video pembelajaran, dan membuka kembali LKPD yang sudah kalian kerjakan di Google Sites. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kalian pelajari yaitu tentang smart home, smart device ya, yang akan kalian praktekkan secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Jelas, bisa dipahami? Silakan kalian di rumah mencari informasi tentang Cisco Packet Tracer, kemudian smart home, smart device. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian rapikan semua. Kemudian komputernya kalian close, di shutdown, dimatikan ya. Saya menyajikan sebuah kalimat untuk kalian baca ya. Semoga disimpan dalam hati dan pikiran. Jelas? Jelas. Kita baca bareng-bareng. Jika semua harus berawal dari positive thinking. Semuanya harus berawal dari kebaikan. Jelas ya? Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa, kemudian kalian istirahat ya. Oke, silakan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi